Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Nur Yusuf SPDI selaku guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan serta memaparkan dan menjelaskan materi yang berkaitan dengan makanan yang baik serta halal. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Kepada rekan-rekan penyaji, saya persilakan untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi. Dengan makanan halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya. Baik halal zatnya adalah makanan yang zatnya dibolehkan oleh agama, misalnya telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain-lain. Yang halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar menurut agama. Misalnya makanan seperti contoh yang di atas yang diperoleh dengan jalan usaha dengan benar, sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan lain-lain. Adapun lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan, misalnya daging babi, daging anjing, darah, bangkai, selain bangkai ikan dan lain-lain. Sedangkan haram karena hakikatnya yaitu haram untuk dimakan karena memperoleh atau cara mengolahnya, misalnya telur hasil mencuri, daging ayam hasil menipu, uang yang dibelanjakan hasil korupsi dan lain-lain. Makanan-makanan tersebut menjadi haram bukan karena zatnya, tapi haram karena diperoleh dengan cara-cara yang dilarang. Adapun makanan yang baik dapat dipertimbangkan dengan akal dan ukurannya adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Dilihat dari sudut kesehatan, makanan yang halal belum tentu baik dan yang baik belum tentu halal. Misalnya daging kambing yang sudah disembelih dengan menyebut nama Allah lalu dimakan mentahnya tanpa dicuci terlebih dahulu. Maka makanan yang baik adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia, misalnya mengandung vitamin, mineral, kalsium, karbohidrat, dan lain-lain di satu sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Ayat 168, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan suatu kaum yang terdiri dari kaum Bani Saki, Bani Amir bin Syasha'ah, Huza'ah, dan Bani Mudin. Mereka mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri. Dalam 169 lebih ditegaskan lagi bahwa syaitan selalu menyuruh manusia untuk selalu melakukan kejahatan dan mengerjakan yang keji dan yang mungkar.
Syaitan berupaya menerobos segala pertahanan manusia sampai akhirnya terpedaya oleh strategi mereka. Jika ia gagal menggoda dan memperdaya manusia dari satu pintu, maka ia akan datang dari pintu yang lain. Berikut ini adalah di antara pintu-pintu yang syaitan manfaatkan untuk menggelincirkan manusia: nafsu syahwat, marah, tergesa-gesa, dengki, kikir, dan takabur, dan sombong, buruk sangka, suudzon, dan lain-lain. Pintu syaitan yang paling luas untuk merayu dan menyesatkan manusia adalah nafsu syahwat, yaitu syahwat jasad yang terdiri dari syahwat perut, memiliki kekayaan yang lebih dari syahwat kemaluan. Tentang syahwat perut ini, Rasulullah pernah bersabda, tiada wadah yang dipenuhkan oleh anak Adam yang lebih buruk daripada memenuhi perutnya sendiri dengan makanan. Ayat 169 yang erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu antara makanan dan godaan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanidtura ghairu bagin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat 172, Allah mengulangi kembali agar memakan makanan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam ayat 168. Selanjutnya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya jika benar-benar beribadah atau menghambakan diri kepadanya. Dalam ayat 173, Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Bangkai adalah binatang bernyawa yang mati karena tidak melalui proses penyembelihan. Semuanya haram kecuali bangkai ikan dan belalang. Di samping itu, binatang yang mati karena tidak melalui proses penyembelihan rasanya tidak enak. Juga makanan yang diharamkan Al-Quran adalah daging babi. Allah tidak menyebut alasan-alasan mengapa daging babi diharamkan. Daging babi antara lain kita akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi. Babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor, maka orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi yang kotor tersebut dan lain-lain. Keempat, makanan yang diharamkan adalah binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala. Makanan yang diharamkan sebagai tersebut di atas adalah berlaku ketika dalam keadaan normal, sedangkan dalam keadaan darurat maka hukumnya halal karena tidak ada lagi makanan selain itu, atau karena diintimidasi jika memakannya akan dibunuh. Adapun hadis makanan baik dan halal yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An-Miqdam ibni Ma'adi Karibi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum
ala la yahilu dunabim minasibai wala yumaru ahliyu wala luqatatu mimali muahadin illa ayyastagniya anha wa ayyuma rajulin dofa qauman falam yakruhu fa inna lahu ayyukibahum bimisli kirahu, yang artinya dari Al-Mikdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wajib atas kamu berpegang teguh terhadap Al-Quran. Apa saja yang kamu jumpai dalam Al-Quran halal, maka halalkan, dan apa saja yang kamu jumpai dalam Al-Quran itu haram, maka haramkanlah. Ketahuilah tidak halal hewan yang buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan harta kafir muahad, yaitu orang yang menjalin perjanjian dengan negara Islam kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum tetapi mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis tersebut menjelaskan mengenai salah satu ciri atau karakteristik hewan yang tidak boleh dikonsumsi, yakni hewan buas yang memiliki taring. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara spesifik hewan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu keledai jinak dan barang temuan harta orang kafir muahad. Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tahmid dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam I'lamul Muwaffiqin kemudian merinci tentang ketentuan tersebut. Menurut kedua ulama, binatang yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk istilah zinab, yaitu binatang yang memiliki taring, kuku tajam yang bisa melawan manusia. Termasuk di dalamnya serigala, singa, macan tutul, kera, beruang, dan lain sebagainya. Semua itu haram untuk dikonsumsi. Imam Ibnu Abdul Bar menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk ke dalam kriteria tersebut, yaitu gajah dan anjing. Beliau selain mengharamkan untuk dikonsumsi, juga mengharamkan untuk memperjualbelikan daging hewan tersebut karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi, kesimpulan dari materi yang tadi dijelaskan adalah makanan yang halal belum tentu baik dan yang baik belum tentu halal. Tetapi makanan yang baik dapat dipertimbangkan oleh akal dan ukurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 bahwa kita sebagai manusia harus memakan makanan yang halal lagi baik. Selain dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 Allah menjelaskan tentang makanan yang haram untuk dimakan, yaitu daging babi, bangkai, darah, dan hewan yang disembelih bukan atas nama selain Allah. Larangan makanan tersebut disebutkan juga dalam Quran surah Al-An'am ayat 145 dan Al-Maidah ayat 3. Jadi kita sebagai manusia harus pandai memilih makan makanan yang halal dan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.